Kalau kamu pernah mendengar salah satu dari kalimat-kalimat ini, kemungkinan besar kamu sudah dikhianati. Kalau sedang menonton video ini, besar kemungkinan kamu sudah pernah mendengar setidaknya satu dari frasa-frasa itu. Dan kalau kamu mengabaikannya, bisa jadi kamu sedang menutup mata terhadap sebuah kebenaran yang mengganggu. Karena saat seorang wanita berselingkuh, hal terakhir yang dia lakukan biasanya bukan diam. Malahan, seringkali dia berbicara lebih banyak daripada biasanya. Namun ucapannya terukur, disengaja, dan dipilih untuk membuatmu bingung. Kata-kata itu tak terdengar seperti kebohongan, tapi diseleksi sedemikian rupa untuk mengalihkan perhatianmu, meredam kecurigaan, dan membuatmu percaya seolah masalahnya ada padamu. Dan yang paling menyakitkan, trik itu sering berhasil. Sementara kamu mengira kamu bereaksi berlebihan, dia sudah menemukan cara sempurna untuk menipu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ada satu frasa tertentu. Nomor 3, yang berulang muncul dalam banyak kasus di mana pria dikhianati tanpa menyadarinya. Sekitar 87% orang yang dikhianati mengatakan mereka mendengar frasa itu tepat sebelum semuanya runtuh. Maka hari ini kamu akan mengenal 7 frasa paling umum dan berbahaya yang dipakai seorang wanita. Berselingkuh agar tidak ketahuan. Beberapa frasa ini mungkin sudah akrab buatmu. Beberapa lainnya akan membuka matamu. Dan ada satu yang bisa membongkar semuanya. Mulai dari nomor 7, frasa 7. Lakukan apapun yang kamu mau. Aku nggak punya apa-apa untuk disembunyikan. Sekilas ini terdengar seperti kata-kata orang yang tenang, terbuka, tak punya rahasia. Padahal seringkali itu justru sebaliknya. Kalimat itu sebenarnya adalah tantangan yang menyamar sebagai ketenangan. Dia bukan memberi izin agar kamu memeriksa apapun dia memprovokasi. Ini manuver pasif-agresif yang bertujuan membuatmu merasa bersalah. Hanya karena sempat curiga, kalau kamu menyerah dan menerima kebebasan itu, kamu langsung terlihat seperti orang yang mengontrol, toksik, atau paranoid. Dia sebenarnya tidak ingin kamu menyelidiki. Dia ingin kamu berhenti, merasa bersalah karena sudah curiga, walau kecurigaanmu beralasan. Orang yang memang tak punya yang disembunyikan, tidak perlu mempertahankan diri dengan tantangan, tidak perlu memakai kebanggaan sebagai perisai. Mereka akan menunjukkan keterbukaan, bukan menantang. Jadi, jika kau mendengar kalimat ini, besar kemungkinan dia sedang menguji sampai sejauh mana dia bisa memanipulasimu tanpa kehilangan kendali. Frasa 6. Bukan semuanya soal seks. Kalimat ini muncul ketika keintiman mulai renggang. Yang tak dikatakan adalah, seringkali keintiman itu belum hilang. Ia cuma dialihkan kepada orang lain. Mengucapkan kalimat ini seringkali merupakan cara yang halus untuk membenarkan penolakan. Membuatmu merasa bersalah karena terus mencari kedekatan. Terlihat bijak, kedalaman batin. Seolah-olah dia merenung padahal di baliknya mungkin ada seseorang yang mendapatkan hal yang kini dia hindari darimu. Ironisnya, dengan orang lain itu batas-batasnya longsor. Di sana tidak ada pembicaraan soal prioritas emosional. Di sana hasratlah yang menggerakkan segalanya. Jadi jangan mudah tertipu saat seorang wanita meremehkan atau mereduksi pentingnya keintiman. Bukan berarti keintiman itu tak lagi penting baginya. Seringnya itu berarti dia memberikannya pada orang lain. Frasa 5. Aku butuh ruang buat berpikir. Kalimat ini terdengar dewasa, terdengar masuk akal. Tapi seringkali, ketika seorang wanita bilang dia butuh ruang, keputusan penting sudah dibuat. Hanya dia belum berani mengatakannya secara langsung. Itu jadi cara lembut untuk menciptakan jarak tanpa menanggung beban putus secara terbuka. Yang berbahaya adalah kamu, dengan rasa hormat atau rasa bersalah, memberi ruang itu dengan harapan sementara. Berharap itu akan membantu memperjelas hubungan, padahal mungkin dia sudah tahu apa yang dia mau. Orang yang benar-benar butuh berpikir, biasanya melakukannya sebelum menyakiti, mencari solusi, bukan alasan untuk menjauh. Seorang pasangan yang setia berusaha memperbaiki, berbicara, dan menyelamatkan apa yang mereka miliki. Ketika seseorang meminta ruang, dan pada saat yang sama, hatinya sudah mencari di luar. Ruang itu seringkali menjadi izin untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan di luar. Frasa 4. Kamu juga sudah berubah. Kalimat ini terlihat seperti kritik atau evaluasi hubungan. Tapi seringkali ia bukan upaya jujur membicarakan masalah. Ia adalah perisai, memproyeksikan kesalahan ke arahmu agar dia tampak tak bersalah. Dengan berkata demikian, fokus bergeser padamu agar kamu berhenti mempertanyakan dirinya dan mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Ia diucapkan dengan nada terluka, sehingga kamu mulai merasa bertanggung jawab atas jarak
atau dinginnya dia. Tetapi bila perkataan ini dipakai untuk membenarkan kebohongan atau ketidaksetiaan, itu bukan tentang rekonstruksi hubungan, itu tentang penciptaan jalan supaya dia tidak disalahkan. Dan ketika narasi berubah ke arah itu, seringkali kesetiaan juga sudah berubah. Sekarang kita masuk ke yang paling sering muncul dan berbahaya. Frasa 3, dia cuma teman. Kalimat ini seharusnya menyalakan semua lampu peringatan. Kenapa? Karena ketika seorang wanita menegaskan dia cuma teman, seringkali kenyataannya berbeda. Ini bukan klarifikasi, ini tirai asap. Dalam banyak kasus, orang yang kemudian jadi kekasih dimulai posisinya sebagai sahabat, orang yang memberi dukungan, pendengar yang pengertian. Sementara kamu sibuk dengan pekerjaan, rutinitas, atau sekadar mempercayainya. Teman itu perlahan-lahan mengambil tempat. Naskah ini bukan sekadar tebakan, ini pola yang sering muncul. Kerap kali hubungan gelap tumbuh dari persahabatan yang kemudian menyeberang batas. Jadi saat dia mengatakan hanya teman tapi kamu merasakan sesuatu yang berbeda, jangan buru-buru menyingkirkannya sebagai kecemburuan berlebih. Nalurimu sering lebih tajam daripada pembelaannya yang terdengar polos. Frasa 2. Kamu gak percaya aku. Kamu bikin aku kecewa. Kalimat ini tidak mencari pemahaman, kalimat ini mencari kontrol lewat rasa bersalah. Begitu kamu mulai bertanya dan membuatnya tidak nyaman, dia tidak menjawab dengan bukti. Dia bereaksi berlebihan dan memposisikan dirinya sebagai korban. Lalu kamu yang hanya ingin kebenaran, tiba-tiba minta maaf karena sudah curiga. Itu bukan kekecewaan yang tulus. Itu alat dingin untuk memanipulasi emosimu. Saat dia kehabisan argumen, dia memakai satu hal yang masih bisa dipakai, perasaanmu. Ia ingin membuatmu merasa kejam, tak peka, atau mengontrol. Dan kalau trik ini berhasil, kamu berhenti menyelidik dan mulai meragukan diri sendiri, tepat seperti yang ia inginkan. Frasa 1. Yang paling beracun, kamu selalu berimajinasi atau selalu ngasal. Kalimat ini tidak menenangkan. Ia mengaburkan kenyataan. Ini permainan psikologis yang halus sekaligus berbahaya. Saat dia bilang itu, dia bukan menampik yang kamu lihat atau rasakan. Dia merendahkan kemampuan berpikirmu. Dia ingin membuatmu yakin bahwa semua curigamu berlebihan, bahwa semuanya ada di kepalamu. Padahal kamu punya bukti, hal yang kamu lihat, sentuhan yang berbeda, telepon yang sering disembunyikan, perubahan kebiasaan. Kalau dia berhasil membuatmu meragukan intuisi sendiri, dia tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Ini bentuk gaslighting, menjauhkanmu dari kebenaran dengan membuatmu merasa bodoh karena pernah curiga. Sementara kau ragu, dia terus melakukan hal yang kau curigai. Sekarang kamu sudah tahu. 7 frasa tampak tak berbahaya, tetapi sebenarnya adalah peringatan terselubung. Berapa banyak dari kalimat-kalimat ini yang sudah pernah kamu dengar? Kalau 2 atau lebih, bukalah mata lebar-lebar. Kalau salah satunya adalah nomor 3 atau nomor 1, ada kemungkinan kamu sudah terjebak dalam kebohongan yang rapi. Karena wanita yang berkhianat tidak selalu bersembunyi secara dayam-dayam. Kadang mereka bicara langsung, sambil tersenyum, sambil mengambil semua yang penting dari hidupmu. Tanpa kamu sadar, ini bukan soal menjadi paranoid, ini soal melindungi dirimu. Sambil kamu mengabaikan tanda-tanda itu, kata-kata tersebut perlahan mengikis pikiranmu, harga dirimu, dan rasa cintamu. Tiap frasa punya kekuatan untuk membuatmu kehilangan tahan-tahan berharga. Bila disadari lebih awal, menjadi alasan untuk membuka mata tepat waktu. Ingat, perselingkuhan tak selalu dimulai di tempat tidur. Ia sering dimulai dengan kata-kata lembut yang meninabobokan naluri sampai terlambat. Sekarang aku ingin mendengar darimu. Tulis di kolom komentar, kalimat mana dari 7 ini yang pernah diucapkan padamu, atau mana yang paling menyakitkan untuk didengar. Karena kadang mengakui adalah langkah pertama untuk tidak mengulang sejarah yang sama. Kalau video ini membuka mata dan membantumu memahami tanda-tanda, tekan subscribe. Di sini kita tidak membuat realitas jadi lebih manis, kita berusaha memahaminya, meskipun sakit. Dan kalau kamu ingin tahu lebih jauh, selain kata-kata ini, ada juga sikap-sikap yang sering menunjukkan seorang wanita cenderung tidak setia, profil perilaku yang paling berbahaya bagi laki-laki yang sedang jatuh cinta. Mau tahu siapa saja tipe wanita itu dan tanda-tanda perilaku mereka? Tonton video yang muncul di layar sekarang, klik sebelum hilang. Terima kasih sudah menonton. Jaga intuisi kamu, sayangi harga dirimu, dan sampai jumpa di video berikutnya.